Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Gracia Parmindo. Sebelumnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama Siti Kafifa Sabdan, kelas F18B, NIM PBC 1854, Program Studi D3 Farmasi Politeknik Bau-Bau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktek Wawasan Teknologi Industri. Langsung saja pada materinya. Profil perusahaan PT Gracia Parmindo. PT Gracia Parmindo atau perusahaan farmasi berdiri pada tanggal 7 November 2001 sesuai dengan Akta Notaris R. Sabar Partakusuma SHMH nomor 13. 7 November 2001 dengan susunan pendiri yaitu Ibu Felicia Betisna, Bapak Santoso Jajadi Jajah, Bapak Joni Tanu, Bapak Apoteker Dr. Andus Edi Herawan, dan telah dilengkapi dengan perjanjian yang lengkap dan memadai. Di antaranya adalah Surat Izin Usaha Perindustrian atau SIUP nomor 510/2 mendatar 00161 Desindag 2001. Pada tanggal 16 November 2001 dari Direktorat Jenderal Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai perusahaan industri terkemuka yang bergerak di bidang farmasi, PT Gracia Parmindo adalah perusahaan yang menerapkan standar terbaru dalam pembuatan obat dengan sertifikat resmi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengenai cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Nomor PO .01.3.24.66. Pada tanggal 27 Februari 2004, PT Gracia Parmindo berada di kawasan industri Dwi Papuri, Blok M 30, Jalan Raya Rancaekek, kilometer 24,5, Bandung, Indonesia. PT Gracia Parmindo mendapatkan sertifikat GMP pada tahun 2004. Sehingga pada tahun yang sama mulai diproduksi produk jadi yang diawali dengan 2 produk yaitu Grafik Kaplet dan Mesol 8 tablet. Perusahaan PT Gracia Parmindo juga termaksud kategori perusahaan besar farmasi atau PBF. Tim khusus PBF terdiri dari Medical Representative, Medical Surveyor, dan Sales, jalur distribusi pemasaran apotik, dan dokter. PT Gracia Parmindo memiliki bagian distributor yang seringkali disebut dengan PBF. Bagian ini memiliki beberapa tim kerja yang terbagi-bagi tugasnya, seperti adanya tim khusus atau medical representative yang bertugas untuk melakukan promosi ke dokter-dokter dalam memperkenalkan produk obat baru yang akan dijual, seperti nilai plus produk, keunggulan yang diberikan, dan lain-lain. Bagian yang kedua yaitu medical surveyor yang bertugas mensurvei produk obat tertentu yang terjual tiap apotek dan farmasi sehingga perusahaan bisa mengetahui apakah produk benar-benar terjual di pasaran atau tidak. Dan bagian terakhir adalah sales. Bagian ini hanya berfungsi untuk mengirim atau mencatat dan membawa nota pesanan obat. Visi dan misi perusahaan PT Gracia Parmindo. Visi menjadi perusahaan farmasi yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akhirnya menjadi perusahaan pilihan terkemuka dan terbaik bagi pelanggan. Misi yang pertama, Research of Development atau R&D. Yang kedua, kontrol kualitas atau QC. Yang ketiga, produk. Yang keempat, pemasaran. Adapun strategi pemasaran dan pesaing dari perusahaan PT Gracia Parmindo. PT Gracia Parmindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri farmasi. Obat yang diproduksi oleh perusahaan bukan produk yang dijual di pasaran umum atau on the counter, melainkan produk yang dipasarkan di apotik atau obat yang harus disertai oleh resep dokter. Salah satu produk unggulan yang terdapat di perusahaan ini yaitu obat sakit MA dengan merek Propepsa.
Terdapat masalah penjualan dalam perusahaan ini. Dari tahun ke tahun, penjualan obat Propepsa ini cenderung stabil atau tidak terjadi peningkatan penjualan dan tidak terjadi perubahan besar terhadap penjualan obat. Bahkan dalam 2 tahun terakhir terjadi penurunan penjualan produk PT Gracia Parmindo sekitar 34,2%. Menurut informasi yang didapat, terdapat beberapa penyebab atau hal yang menyebabkan penjualan obat Propepsa tersebut mengalami penurunan, seperti kurangnya pengalaman medical surveyor dan medical representative dalam mempromosikan produknya, kurangnya bonus yang diberikan kepada dokter atau apotek, dan beberapa kekurangan lainnya, sehingga produk ini mengalami penurunan dan tidak menjadi market leader. Diketahui juga faktor yang menjadi kelemahan perusahaan PT Gracia Parmindo dan tingkat pesaingnya dengan perusahaan lain, yaitu mengetahui positioning yang dipakai, serta memberikan usulan mengenai positioning terhadap perusahaan dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan perusahaan dalam memenangkan persaingan. Lalu memberikan usulan strategi perusahaan PT Gracia agar dapat memenangkan persaingan dengan menggunakan strategi bauran pemasaran seperti produk, promotion price, place, prosesor, people, dan physical evidence. Teknologi yang digunakan dalam perusahaan PT Gracia Parmindo yaitu RFID atau Radio Frequency Identification. RFID atau Radio Frequency Identification adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah benda yang dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah produk, hewan, atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID berisi informasi yang disimpan secara elektronik dan dapat dibaca hingga beberapa meter jauhnya, hingga pembaca RFID tidak memerlukan kontak langsung seperti sistem pembaca. Cara kerja RFID menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio, sehingga dibutuhkan dua buah perangkat yaitu tag dan reader. Saat pemindahan data, reader menangkap sinyal dari RFID tag. RFID tag ini melekat pada objek yang akan diidentifikasi oleh RFID reader. RFID tag dapat berupa perangkat pasif atau aktif, tag pasif tanpa baterai, dan tag aktif menggunakan baterai. Tag pasif lebih banyak digunakan karena murah dan berukuran lebih kecil. Selain itu, RFID tag dapat berupa perangkat read only yang berarti hanya dapat dibaca saja. Bisa juga read write yang berarti dapat dibaca dan ditulis ulang untuk update. Sedangkan reader pasif memiliki sistem pembaca pasif yang hanya menerima sinyal radio dari RFID tag aktif atau yang dioperasikan dengan baterai atau sumber daya. Jangkauan penerimaan RFID pasif bisa mencapai 600 meter. Hal ini memungkinkan perangkat RFID untuk sistem pelindung dan pengecekan aset. Pada reader aktif terdapat sistem pembaca aktif yang memancarkan sinyal interogator ke tag dan menerima balasan autentikasi dari tag sinyal interogator. Ini juga menginduksi tag dan seterusnya menjadi sinyal DC yang menjadi sumber daya tag pasif. Sistem sinyal RFID menggunakan aneka jalur gelombang untuk pemancaran sinyal, namun yang paling banyak dipakai adalah jalur UHF pada frekuensi 865 sampai 868 MHz dan 902 sampai 928 MHz. Kode yang ditulis pada tag berupa 96 bit data yang memiliki 8 bit header, 28 bit nama organisasi pengolah data, sedangkan untuk 24 bit ruang objek. 36 bit terakhir merupakan nomor seri untuk tag. Kode tersebut dipancarkan melalui sinyal RF dengan urutan yang standar. Keunggulan RFID adalah membaca label dalam jarak beberapa meter tanpa perlu kontak langsung dengan labelnya, berbeda dengan barcode atau QR code yang mengharuskan skaner tegak lurus. Jadi misal label lolos uji dalam box terletak di bawah box, asal box tersebut melewati gate RFID pasti terbaca. Di dalam label bisa kita masukkan informasi-informasi yang cukup banyak, misalnya nomor batch, manufacturing date, letak koordinat dan dalam gudang, dan lain-lain.
Kekurangan RFID ini adalah membutuhkan anggaran karena harus mengeluarkan dana untuk beli peralatan elektronik, contohnya seperti printer, scanning, dan sebagainya. Tidak dapat menanggung jumlah koleksi buku jika bertambah banyak dan membutuhkan ada pendukung yang bersifat substansial untuk perpustakaan. Produk yang dihasilkan oleh produksi PT Gracia Parmindo. Untuk golongan yang pertama, alergi dan sistem kekebalan tubuh. Obat yang pertama dia Astin, indikasinya urtikaria kronis idiopati, rintis alergi dan rintis parenial. Obat yang kedua, Gratamin, indikasinya alergi dan inflamasi yang dibutuhkan terapi kortikosteroid seperti high fever, asma bronkial kronis yang berat, rintis alergi, dermatitis kontak dan atopik, alergi obat, konjungtivitas alergi, dan peradangan lain pada mata. Untuk golongan yang kedua ada anti-infeksi sistemik. Obat yang pertama dia Amiclav, indikasinya infeksi saluran nafas bagian atas dan bawah. Yang kedua infeksi saluran urogenital, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi, infeksi gigi, infeksi lain seperti septik, aborsi, purpural sepsis, dan intra-abdominal sepsis. Obat yang kedua, Cefarin injeksi, indikasinya infeksi saluran pernapasan bawah, infeksi saluran genitourinaria, infeksi ginekologi, dan infeksi tulang dan sendi. Golongan yang ketiga yaitu sistem kardiovaskular dan hematopoietik. Obat yang pertama, Diufar, indikasinya udang berhubungan dengan paya jantung, sindrom nefrotik, dan sirosis hati, udem pulmonari akut. Yang kedua obatnya Levastin, indikasi menurunkan kolesterol pada penderita hiperkolesterolemia. Golongan yang keempat yaitu sistem saraf pusat. Obatnya yang pertama Citropil 1200, indikasinya pemulihan fungsi kognitif pasca stroke dan pasca trauma, gejala infusi yang berhubungan dengan usia lanjut. Yang kedua, obatnya Flamik, indikasinya nyeri dalam inflamasi pada pasca operasi, infeksi telinga, hidung, dan tenggorokan, osteoartritis akut dan kronis. Golongan yang terakhir atau golongan yang kelima yaitu hormon kortikosteroid. Obatnya dia Mesol, indikasinya asma bronkial, rintis alergi, reumatoid artritis, dermatitis, dan sindrom nefrotik. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu PT Gracia Parmindo atau perusahaan farmasi berdiri pada tanggal 7 November 2001 sesuai dengan Akta Notaris R. Sabar Partakusuma SHMH nomor 13 7 November 2001 dengan susunan pendiri yaitu Ibu Felicia Betisna, Bapak Santoso Jajadi Jaja, Bapak Joni Tanu, dan Bapak Apoteker Dr. Andus Edi Herawan, dan telah dilengkapi dengan perjanjian yang lengkap dan memadai, diantaranya adalah Surat Izin Usaha Perindustrian atau SIUP nomor 510/2 Mendatar 00161-2001 pada tanggal 16 November 2001 dari Direktorat Jenderal Perindustrian dan Perdagangan. PT Gracia Parmindo juga berada di kawasan Jalan Raya Rancaekek, kilometer 24,5, Bandung, Indonesia. RFID atau Radio Frequency Identification adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Yang ketiga, adapun produksi yang dihasilkan dari perusahaan PT Gracia Parmindo yaitu alergi dan sistem kekebalan tubuh, anti-infeksi sistemik, sistem kardiovaskular dan hematopoietik, sistem saraf pusat, terapi dermatologis, larutan elektrolit, intravena dan steril lainnya, sistem gastrointestinal dan hepatobiliar, hormon, alat kesehatan, dan sistem pernapasan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.